Singapura merupakan salah satu negara yang menerapkan reklamasi daratan ekstensif untuk memperluas wilayahnya keluar batas geografis alaminya. Reklamasi daratan adalah proses penambah daratan baru dengan menimbun perairan sekitar. Ada beberapa cara melakukan reklamasi daratan. Cara paling sederhana adalah mengimpor dan menimbun batuan besar atau semen ke perairan. Kemudian menimbun tanah liat sampai ketinggian daratan yang diinginkan tercapai. Mengeringkan lahan basah yang terbenam atau bioma serupa untuk memunculkan daratan juga tergolong reklamasi daratan. Seperti wilayah pesisir Hong Kong dan Makau. Proses reklamasi daratan memungkinkan terjadinya pembangunan cepat dan urbanisasi. Wilayah pesisir dibatasi oleh letak geografis dan biasanya dibatasi oleh lautan. Wilayah pesisir dapat meluas ke lautan dengan reklamasi daratan. Reklamasi daratan sudah dilakukan di Singapura sejak awal abad ke-19 dan semakin intens pada tahun akhir abad ke-20 karena pertumbuhan ekonominya melesat dengan luas 719 km persegi. Singapura lebih kecil daripada New York City. Karena itu, pemerintah Singapura menilai reklamasi daratan perlu dilakukan. Proyek reklamasi dimanfaatkan untuk menopang kawasan komersial, pemukiman, industri, dan pemerintahan yang sudah ada, termasuk kawasan resmi dan militer. Pelestarian sejarah dan budaya setempat dapat dilakukan karena kebutuhan lahan baru ditopang dengan cara reklamasi daratan. Pada tahun 1960, Singapura dihuni oleh kurang dari 2 juta orang. Angka tersebut berlipat 2 pada tahun 2008, menjadi hampir 4,5 juta jiwa, untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah, serta meningkatkan upaya ekonomi dan industrialisasi negara. Singapura menambah luas daratannya sebesar 22% sejak merdeka tahun 1965. Sebagian tanah reklamasi dibiarkan kosong untuk cadangan masa depan. Meski penduduk asli Singapura tidak bertambah cepat seperti pada pertengahan abad ke-20, orang asing terus membanjiri kota ini seiring pertumbuhan ekonomi negara. Karena itu, pemerintah Singapura gencar melakukan reklamasi daratan. Pemerintah berencana memperluas Singapura sebesar 7-8% pada tahun 2030. Sejarah mencatat, rencana tata kota Singapura buatan Stamford Raffles 1822. Tahap pertama reklamasi daratan dimulai tidak lama setelah Sir Stamford Raffles tiba pada tahun 1819. Raffles datang untuk membangun pelabuhan Britania yang menyaingi Belanda. Meski Singapura saat ini merupakan tempat perlabuhan yang ideal, Singapura zaman dulu hanya desa nelayan kecil biasa. Mengubah desa kecil menjadi pusat dagang besar memerlukan penataan ulang dan pemanfaatan lahan yang lebih baik, dengan beberapa perubahan terhadap rencana aslinya. Raffles memutuskan pada tahun 1822 bahwa pusat perdagangan yang baru akan dibangun di bantaran selatan Sungai Singapura, dekat mulut sungai. Kala itu, hampir seluruh bantaran selatan berupa rawa yang dipenuhi bakau dan dialiri anak-anak sungai. Daerah itu tidak dihuni. Meski residen Britania pertama Singapura, William Farquhar, mengkhawatirkan biaya dan kelayakan reklamasi daratan, ia akhirnya memutuskan bahwa proyek ini bisa dilaksanakan. Karena bantaran sungai barat daya rawan dengan banjir, Raffles memerintahkan agar sebuah bukit kecil dikeruk, atau sekarang menjadi Raffles Place. Proyek ini dimulai pada tahun 1822 dan dikerjakan selama 3-4 bulan oleh tenaga kerja Tionghoa, Melayu, dan India. Bantaran selatan kemudian dikapling dan dijual ke investor komersial. Usai proyek reklamasi pertama, geografi Singapura tidak banyak berubah sampai 1849. Pemerintah membangun fasilitas pelabuhan yang semakin sibuk setelah pemukiman Selat Britania didirikan tahun 1829 dan terusan Suez dibuka tahun 1969. Dua momen penting tersebut membuka jalur pelayaran yang lebih baik antara Singapura dan Eropa. Singapura terus membangun dan memperluas wilayahnya.
Singapura justru menggunakan terlalu banyak pasir sehingga stok di dalam negerinya habis dan berusaha mengimpor pasir dari negara-negara sekitar demi memenuhi kebutuhan reklamasi. Walaupun industri di seluruh dunia bergantung pada pasir, program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa menemukan bahwa Singapura merupakan pengimpor pasir terbesar di dunia pada tahun 2014.